Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ke-12 ya. Sebetulnya pertemuan materi ke-12 lah ya, atau pertemuan ke-13 gitu ya. Ini berkaitan dengan hukum Faraday. Kita akan bahas terkait hukum Faraday ya. Mungkin pernah dengar ya kata kata Faraday ini. Sempat saya singgung juga mungkin ya saat kita bahas eh, medan listrik ya. Sempat saya singgung terkait sangkar Faraday. Nah, ini orang yang sama sebetulnya ya, yang diabadikan dalam namanya sebagai hukum ya. Baik, motivasi ya. Tentunya aplikasi dari hukum Faraday ini ya banyak di kehidupan sehari-hari ya. Nah, salah satunya adalah pada generator ya, pada generator. Kemudian pada eh, perangkat elektronik itu juga ada ya induksi, di charger ada induksi, di ya macam-macam ya. Terkait induksi mungkin ada bahasan tersendiri ya di bab setelah ini ya, kita bahas terkait induksi, macam-macam induksi ya. Nah, sekarang kita fokus ke hukum Faraday-nya terlebih dahulu ya. Eh, ini generator listrik pertama ya, yang dikembangkan oleh Faraday. Bentuknya ada sebuah cakram gitu ya. Intinya adalah untuk menghasilkan listrik ya. Nanti ini cakram ini diputar ya. Kemudian nanti akan ada perubahan flux magnet yang mengenai cakram ini. Nah, flux magnet ini yang akan berperan penting ya, dalam hal induksi ya, yang kita akan bahas lebih detail di sini. Oke, masih ingat ya, ingat kembali terkait materi sebelumnya. Kalau ada kawat dialiri arus, akan muncul medan magnet ya. Besarnya sudah pernah kita turunkan ya. Kemudian kawat lurus juga ya. Eh, eh, Kalau dia berada kawat lurus atau kawat ya, suatu kawat dialiri listrik ya, dia ada arus listrik, kemudian berada pada medan magnet, dia akan mendapatkan gaya magnet ya. Ini juga kita sudah bahas ya. Nah, lebih spesifik terkait flux magnet. Apa itu flux magnet? Di materi yang lalu kita sudah materi ini ya, materi terkait medan listrik, kita sudah bahas ada flux listrik ya, flux listrik. Nah, ini juga sama ya, flux magnet. Nah, kalau di flux listrik kan ada medan listrik yang menembus suatu luasan permukaan tertentu ya. Nah, perkalian antara luas penampang dan juga medan listriknya itu adalah flux listrik. Nah, ini juga sama ya. Analog dengan hal itu, ya medannya diganti dengan medan magnet. Nah, flux listrik itu kan integral E dot dA ya. Ini juga sama, integral medannya dikali penampang. Nah, perkalian titik yang mohon diperhatikan, perkalian titik itu artinya apa? Ya, kalau kita dicari besarnya, maka akan muncul cos theta ya. Cos theta di mana theta itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B-nya ya, medan
Vektor A itu adalah vektor arah normal permukaan ya. Arah normal dari permukaan. Untuk flux magnet ini ada satuannya tersendiri, yaitu Weber ya. Ya sebetulnya apa? Medan magnet kan satuannya Tesla, luas permukaan meter ya. Jadi 1 Weber ini adalah 1 Tesla kali meter persegi. Oke, konsepnya masih sama ya. Flux magnet maupun flux listrik kira-kira seperti ini ya. Kalau di flux listrik kan ini medannya E ya. Kalau di sini ya B gitu ya. Sudutnya ya sudut antara dua vektor ini. Nah, vektor A ini adalah vektor normal dari permukaan. Nah, vektor normal ingat vektor yang tegak lurus dengan permukaan. Nah, artinya flux magnet ini akan maksimal ya kalau A dan B sejajar ya, atau tetanya ini 0. Ya, ini maksimum. Nah, kalau tetanya 90 kan di sini cos ya. Cos 0 kan 1, cos 90 0. Jadi untuk minimum kalau sudutnya 90 atau tegak lurus antara B dan vektor A-nya. Oke, kembali ke flux magnet. Sebagai contoh misalnya ini ada luasan permukaan 50 kali 40 cm gitu ya. B-nya 2 Tesla, sudut 60 ya. Kalau dihitung ya, ya tinggal dihitung ya. Nah, bagaimana kalau B-nya fungsi posisi? Jadi ini misalnya B-nya fungsi X dan Y. Yang mana B-nya ini adalah X kuadrat Y arah I plus Y arah J. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, ini gambar luas penampangnya ya. Luas penampangnya ukurannya 3 kali 2 meter. Kemudian posisi bidangnya di Y sama dan 2. Y sama dan 2 itu di sini. Artinya posisinya dari 0 ini berjarak 2 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Arah normal kan tegak lurus permukaan ya. Jadi arahnya ke sana. Nah, kemana arah B? Nah, arah B ini akan bergantung pada besarnya ini ya. Jadi tergantung posisi. Nah, sehingga karena B-nya ini fungsi posisi, maka integral B dot dA kita harus perlakukan sebagai perkalian vektor ya. B-nya adalah ini tadi ya. Sedangkan A-nya, nah kalau kita perhatikan A-nya kan ke sana. Luasan A ini kalau kita ambil satu elemen kecil ya, elemen kecil, maka misalnya elemen kecil di sini, maka ini kan ada dia berada di sumbu X dan sumbu Z ya. Ke atasnya sumbu Z, ke sininya sumbu X. Sehingga DA-nya ini ya perkalian antara elemen arah sumbu X, elemen arah sumbu Z. Kalau kita buat kotak kecil di sini ya, yang mana panjang bawahnya ini dx itu ya, panjang ke atasnya itu dz itu ya, elemen kecilnya. Kemudian arahnya kemana? Arahnya ke sini, ke kanan ya, arah y. Artinya arah j positif ya, arah sumbu y positif. Perkalian titik ya, kita kalikan titik. Ini kali ini kali ini. Nah, ingat I dot J hasilnya apa? I dot J tegak lurus ya. Maka hasilnya pasti 0. Sedangkan ini J dot J maka 1 ya karena sejajar. Sehingga sisanya adalah di sini Y kali dx dz ya. Nah, kemudian batasnya ya kalau kita perhatikan batas X-nya kan dari 0 sampai maksimalnya 3 di sini. Jadi karena ini integral terhadap dx maka batasnya X ya 0 sampai 3. Bagaimana batas Z-nya? Ya kita lihat batas bawahnya 0, batas atasnya 2 sehingga
Batas untuk Z ya 0 sampai 2. Nah, berikutnya ya tinggal eh, hitung ya, hitung integral. Oke, kalau lupa cara menghitung integral, silahkan pelajari kembali ya kalkulusnya. Y dx ya berarti apa? YX ya hasil integralnya. Kemudian masukkan batasnya 0 sampai 3. Hasilnya apa? 3Y. 3Y kemudian diintegral terhadap Z maka jadi 3YZ. Batasnya masukkan 0 sampai 2, dihitung. Kemudian Y-nya apa? Y-nya 2 ya. Masukkan di sini. Dapat hasilnya. Nah, ini flux ya, flux magnet yang kita dapat. Oke, jadi kalau misalkan B-nya fungsi posisi atau A-nya yang fungsi posisi, kita harus menghitungnya secara integral ya. Jadi tidak bisa langsung dikali besarnya gitu. Kemudian perhatikan juga vektor ya. Ini perkalian vektor, perkalian titik. Oke, kita masuk ke hukum Faraday-nya ya. Hukum induksi Faraday. Oke, jadi eksperimennya seperti ini. Jadi misalkan kita ada kumparan seperti ini ya. Kemudian dihubungkan dengan misalnya multimeter atau voltmeter ya, atau ampermeter, pokoknya untuk mengukur entah itu tegangan maupun arus listrik. Nah, kemudian misalnya kita dekati dengan magnet. Dekati dengan magnet. Ternyata ketika kita dekati dengan magnet, artinya kita gerakan magnet mendekati kumparan ini, mendekati loop, ya, loop ini. Ya. Ternyata muncul di sini arus terbaca ya. Jadi awalnya 0 ketika ini didekatkan itu ya, digerakkan menuju, ternyata muncul arus listrik yang terbaca ya. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Kalau kita jauhkan, artinya digerakkan menjauh dari loop ini, juga akan muncul terbaca arus listrik. Hanya saja ternyata arah nilainya berlawanan ya. Jadi ketika misalnya kita dekatkan arusnya positif gitu yang terukur, ketika digerakkan menjauh ternyata misalnya arusnya negatif, sebaliknya. Kemudian semakin cepat gerakannya, jadi kita gerakan semakin cepat, ini arus yang terbaca semakin besar juga rupanya. Nah, tapi ya, kalau ini kita tidak gerakan magnetnya, walaupun dekat sekali dengan loopnya, jadi maupun jauh maupun dekat dengan loop, kalau ini tidak kita gerakan magnetnya, ternyata arusnya berhenti. Artinya arusnya tidak lagi mengalir. Nah, dengan demikian dari eksperimen tersebut ini bisa disimpulkan bahwa arus listrik yang muncul nanti akan kita sebut sebagai arus induksi. Arus induksi itu akan muncul kalau ada perubahan. Nah, perubahan apa itu? Nah, kalau kita perhatikan ini ada medan yang menembus suatu permukaan. Kalau kita perhatikan juga, kalau ini magnetnya jauh, maka garis-garis medan yang masuk ke loop lingkaran ini kan semakin sedikit ya. Tapi semakin dekat magnetnya, loop garis-garis magnet ini yang memasuki loop lingkaran ini semakin banyak. Artinya ada perubahan di situ, nilai flux magnetnya ya. Jadi flux magnetnya berubah. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi arus listrik yang muncul atau arus induksi yang muncul ini ternyata akibat adanya perubahan flux magnetik.
Nah, arusnya disebut arus induksi ya, atau arus terinduksi. Nah, kemudian kerja yang dilakukan per unit muatan untuk menghasilkan arus tersebut. Jadi kalau muncul arus artinya kan, ingat ya, ada arus artinya ada tegang, ada potensial yang membuat, jadi arus muncul karena ada beda potensial ya. Nah, beda potensial yang muncul itu adalah EMF ya, yang kita sebut sebagai electromotive force. Dalam bahasa Indonesianya gaya gerak listrik ya. Jadi muncul arus induksi dan tegangan induksi. Ya, tegangan induksi ini biasanya disebutnya GGL induksi. Jadi GGL itu sebetulnya potensi, beda potensial ya, atau tegangan, sama aja. Kemudian proses untuk menghasilkan arus terinduksi dan GGL induksi ini ya disebutnya ya proses induksi, proses induksi. Eksperimen yang kedua, selain menggunakan magnet ya, ini juga bisa kita gunakan kumparan juga. Ingat ya materi yang lalu, kalau kumparan atau kawat dialiri arus listrik ya, maka akan muncul medan magnet. Jadi sama aja ya. Ini ada magnet permanen kan, ada menghasilkan medan magnet. Ini juga sama. Kumparan dialiri arus artinya dia juga akan menghasilkan medan magnet. Jadi sama ya. Nah, bedanya di sini apa? Nah, kalau kita ya nanti dulu. Nah, kalau kumparan ini kita berikan arus DC ya, arus DC itu kan akan menghasilkan, berarti akan menghasilkan medan magnet ya. Nah, arus DC itu kan arus yang konstan ya. Uh, ya sebetulnya bukan konstan juga ya, tapi arus yang searah ya. Artinya oke, kalau kita lihat di sini rangkaiannya seperti apa ini? Kalau kita hubungkan saklarnya, maka muncul arus dari 0, awalnya 0 kan, saklarnya terbuka. Kemudian ketika saklar ditutup akan mengalir arus. Tentunya tidak loncat ya. Jadi dari 0 arus akan bertambah sampai kondisi saturasi. Artinya arusnya tidak berubah ya, sudah konstan. Nah, ketika arusnya sudah konstan, tentunya medan magnet ini kan medan magnet yang dihasilkan oleh loop ini itu kan sesuai dengan arus yang mengalir gitu ya. Ingat arus medan magnet yang dihasilkan itu kan sebanding dengan arusnya. Nah, kalau arusnya di sini berubah dari 0 ke nilai konstan tertentu, maka medan magnetnya juga berubah ya, dari 0 ke nilai konstan tertentu. Oke, sesuai dugaan ya. Jadi kalau B-nya berubah, itu kan tadi flux magnetnya akan berubah ya. Ingat flux magnet itu perkalian antara medan dan luas penampang. Di sini luas penampangnya tetap, medannya berubah, artinya fluxnya juga berubah. Nah, maka akan terukur di sini arus. Tapi ketika sudah saturasi arusnya, artinya arusnya sudah konstan, maka medan listrik di sini, medan magnet di sini juga akan konstan. Akibatnya apa? Flux magnetnya akan jadi konstan. Nah, sehingga di sini arus induksinya sudah berakhir.
Nah, untuk rangkaian yang seperti ini cepat ya, arusnya dari nol ke nilai konstan itu perubahannya sangat cepat. Jadi sesaat. Nah, sehingga di sini juga akan terukur arus yang ya sesaat. Nah, percobaannya seperti itu. Oke, jadi GGL yang muncul ya, ini eh, harus terjadi karena ada perubahan sesuatu ya. Ya, perubahan sesuatu yang tersebut adalah flux magnet. Nah, hukum Faraday ini memberikan nilai GGL yang terjadi itu adalah minus D flux magnet ya, DT. Jadi perubahan flux magnet terhadap waktu. Oke, jadi intinya dari hukum Faraday ini adalah GGL induksi yang timbul akibat eh, perubahan flux magnet. Nah, kembali ke flux magnet ya. Ingat tadi flux magnet itu perkalian titik antara medan dan luas penampang. Nah, artinya untuk membuat flux berubah itu bisa medan magnetnya yang berubah, bisa luas penampangnya yang berubah, atau sudut antara medan dan normal arah normal permukaannya yang berubah-ubah. Jadi bisa tiga parameter itu yang menyebabkan flux magnet bisa berubah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita akan lihat bagaimana proses induksi ya, proses induksi yang terjadi. Oke, ini ilustrasinya. Untuk koordinat ini menggunakan koordinat standar ya. Sumbu X-nya keluar bidang, sumbu Y-nya ke arah kanan ya. Sumbu Z-nya ke atas positifnya. Oke. Misalkan kita memiliki sebuah loop ya, ini loop. Kemudian ada pengaruh medan eksternal ya, medan magnet eksternal yang seragam. Di sini X silang artinya arah medannya menuju ke bidang ya, menuju masuk ke bidang ya. Artinya medannya ke arah sumbu X negatif ya, atau min I ya. Kemudian misalkan loop ini ya, kita gerakan ke kanan. Gerakan ke kanan artinya arah kecepatannya adalah ke arah J positif ya. Oke. Kemudian kita tinjau segmen kawat sebelah kiri. Sebelah kiri ya, sebelah sini. Maka segmen kalau kita perhatikan ya, ini kan di dalam kawat ini kan tentunya ada elektron ya, ada elektron. Nah, kalau kita gerakan ke kanan kawatnya, maka secara tidak langsung elektron ini juga kan bergerak ke kanan ya. Kan mengikuti ini juga ya, mengikuti kawat ya. Kawat digerakkan ke kanan, seolah-olah elektron juga ikut bergerak ke kanan dengan kecepatan yang sama ya, kecepatan v. Nah, karena ini ada di dalam medan magnet, artinya elektron tersebut akan mendapatkan gaya Lorentz ya, gaya Lorentz. Gayanya kemana?
Gayanya kemana? Oke, karena muatannya negatif ya, elektron. Ya, jika muatan negatif, kemudian kecepatannya ke arah J, medan ke arah minus I, maka hasil kali silangnya adalah ke arah K negatif. Ke arah K negatif. Artinya eh, elektron mendapatkan gaya Lorentz yang arahnya ke bawah. Bisa dibayangkan ya, ketika ini ditarik ke kanan, elektron mendapatkan gaya Lorentz ke bawah. Elektronnya ya. Nah, ingat arus listrik itu kan eh, kalau arus konvensional ini arus gerak ini ya, gerak elektron. Nah, arus listrik itu arahnya berlawanan dengan arah elektron. Jadi kalau arah elektron ke bawah, arus listriknya ke atas ya. Nah, ini tadi elektron mendapatkan gaya ke bawah. Artinya elektron akan terdorong ke bawah. Artinya elektron selain digerakkan ke kanan ya, elektron akan bergerak ke bawah. Elektron ke bawah artinya arus ke atas ya. Ini kalau kita lihat di segmen kiri ya. Elektron akan bergerak ke atas. Nah, kalau elektron bergerak ke atas artinya elektron bergerak ke bawah artinya akan muncul arus ke atas ya, arus listriknya ke atas. Arus listrik ke atas itu artinya semua terpengaruh ya. Jadi ini ke atas artinya terjadi aliran yang ke arah sini gitu ya. Terjadi aliran ke arah sini. Sehingga muncul arus listrik arahnya ke sini ya. Arah I ini adalah arus listrik ya, arahnya ke sini. Nah, karena di sini muncul arus listrik ya, arahnya ke sini arus listrik. Ingat kawat ya, kawat yang dialiri arus listrik akan muncul gaya magnet ya, gaya magnet. Nah, gaya magnetnya kemana? Berarti kalau I-nya ke atas, medannya masuk, ya, I-nya ke atas, cross B masuk, maka gaya magnetnya muncul ke arah kiri. Yang di sini akan muncul gaya ke sana. Yang di sini arusnya ke sini, B-nya masuk, maka muncul gaya ke bawah. Ya, akibat tadi akibat gaya Lorentz yang ke bawah ini mengalir arus, tapi akibat mengalir arus tentunya akan muncul gaya magnet yang ke arah sini, ke sini, dan sini. Nah, tentunya besarnya sama antara di sini dan sini, karena ini panjang kawatnya sama, maka gaya di atas dan bawah ini tentunya akan saling menghilangkan. Jadi sisa gaya F1 di sini. Jadi sebetulnya ketika kita tarik loop kawat ini ke kanan ya, ternyata akan muncul gaya yang melawan gitu ya. Jadi gaya yang melawan arah tarikan kita, yaitu F1 ya. F2 dan F3 ini akan saling menghilangkan. Nah, usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan kawat artinya kalau kita gerakan kawatnya sebanding konstan ya, digerakkan secara konstan, kecepatannya V, maka gaya tarik yang kita perlukan itu harus sama dengan gaya hambatnya ya, gaya yang melawannya ya, F1. Kecepatannya konstan artinya tidak ada percepatan ya, maka gayanya sama ya, F1 sama dengan gaya yang kita berikan. Nah, daya itu kan gaya dikali kecepatan. Nah, daya yang kita berikan artinya secara mekanis gitu ya, tarikan, anggaplah dikonversi semuanya ke menjadi energi listrik ya, artinya daya yang kita berikan, yang kita tarik ya,
kita daya untuk menarik loop ini, nah, semuanya akan dikonversi ke daya listrik. Nah, daya listrik itu adalah tegangan dikali arus, ya. Sedangkan daya mekanik tadi hubungannya dengan gaya magnet. Ini kan gaya magnetnya, ya, dikali kecepatan, kemudian dikonversi menjadi energi listrik, ya. Jadi anggaplah semuanya terkonversi gitu, ya, sehingga daya ini akan sama dengan daya ini, gitu, ya. Dengan demikian GGL yang timbul itu adalah LB kali V. Kemudian kecepatan itu kan turunan pertama dari perubahan posisi, ya. Jadi dy sama dengan V dt. Nah, kalau kita perhatikan luas penampang yang ditembus oleh medan magnet itu hanya segini, ya. Hanya segini. Nah, kalau ini ditarik ke kanan, maka luas penampang yang ditembus oleh medan magnet ini kan lama-lama berkurang, ya. Lama-lama berkurang artinya, nah, seberapa berkurang? Nah, karena ini ke arah sumbu Y, maka pengurangannya anggaplah sebesar dy, gitu, ya, pengurangannya. Maka pengurangan luas permukaan ini akan sama dengan L ini panjang ke atasnya, dan pengurangan panjang arah sumbu Y-nya, ya, sumbu datarnya. Kenapa berkurang? Tadi ditarik, ya. Jadi luas panjang Y-nya ini akan berkurang, anggaplah berkurangnya sebesar dy, gitu, ya. Makanya di sini ada tanda negatif. Oke, kemudian dy tadi adalah VDT, ya, sehingga ini jadi L VDT. Dengan demikian laju perubahan luas permukaan DADT, ya, min L dikali V. Oke, kembali ke flux magnet, ya. Flux magnet itu apa tadi? Medan dikali luas, ya. Nah, karena B-nya konstan, ya, tapi A-nya yang berubah, maka A tetap seperti ini, B bisa keluar dari diferensial. Kemudian DADT itu tadi sudah didapatkan min LV, sehingga laju perubahan flux menjadi min B kali LV, ya, B kali min LV. Oke, sebelumnya tadi sudah kita dapatkan apa? Epsilon, ya, GGL itu LB kali V. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini kan BLV, ya. Jadi kita bandingkan ini LBV. Artinya apa? LBV ini adalah GGL, ya. Ini adalah GGL. Artinya GGL ini sama dengan minus d flux per dt, ya, d flux dt. Oke, jadi proses induksinya kira-kira seperti itu, ya. Nah, dari sini juga kita dapatkan atau kita berhasil menurunkan hukum Faraday. Jadi GGL yang timbul ternyata memang sama dengan minus laju perubahan flux magnet, ya. Oke, intinya seperti ini, ya. Nah, untuk contoh yang lebih menantang mungkin, ya, kira-kira seperti ini, ya. Jadi misalnya medannya dihasilkan oleh suatu kawat berarus, ya. Nah, ingat kawat berarus itu kan semakin jauh dari kawat semakin kecil B-nya, ya. Artinya medan magnet
anggaplah kita punya loop ABCD ya. Loop ABCD ini artinya medan magnet yang menembus loop ABCD ini bervariasi ya. Di sini medannya lebih besar ya karena lebih dekat dengan kawat. Tapi di sisi ini, di yang jauh lebih kecil ya. Sehingga B-nya fungsi ya. Fungsi anggaplah fungsi Y. Anggaplah ini sumbu Y gitu ya. Fungsi Y. Nah, lalu bagaimana misalnya GGL induksi untuk tiap segmen? Ya misalnya GGL antara titik GGL yang timbul di antara titik A dan B, A dan B ya di sini. Ya GGL sama dengan apa? Integral D GGL. Dibuat seperti ini. Ini dari mana? Dari ingat GGL itu kan D flux dt ya, D flux dt. Artinya GGL sama dengan D minus D flux. Fluxnya itu B kali A ya. A-nya A kan luas ya, luas. Kemudian dt T ya. Nah, kalau ini digerakkan ke kanan, sebetulnya ini mirip dengan kasus yang tadi ya, kasus ini. Jadi sama ya, sama aja sebetulnya. Jadi deflux dt-nya adalah BL kali V ya. Jadi BL kali V. Hanya saja ini B dikali L kali V itu ya. Karena kita ambil segmennya jadi D. Hanya saja B-nya tidak konstan ya. Jadi fungsi Y. Jadi hitungnya integral ya, diintegralkan. Kemudian karena ini fungsi Y tadi rumasannya ini ya. Ingat ini masih sudah kita bahas di hukum Biot-Savart ya, ataupun menggunakan hukum Ampere ya, kita dapatkan rumusan ini ya. Nah, kalau ini sumbu Y kemudian diintegralkan terhadap Y ya, berarti yang lainnya I konstan, 2pi konstan, V anggap di sini kecepatannya konstan. Ini semuanya bisa keluar ya kecuali Y. Nah, integral dari per Y itu kan ln Y. Integral dari per Y itu kan ln Y. Nah, tinggal masukkan batas. Nah, batasnya dari mana? Ya, karena titik A terhadap B, berarti kan titik ini terhadap ini ya. Batasnya berarti dari D sampai L plus D ya. L plus D. Nanti tinggal dihitung hasilnya seperti ini. Nah, untuk perhitungannya silakan dibuka kembali ya kalkulus kalau masih lupa cara mengintegralnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana induksi pada lilitan? Nah, kalau tadi kita bahas satu loop ya, apa? Satu kawat tertutup ya. Ya bentuknya bisa lingkaran, bisa pokoknya tertutup seperti ini. Satu lintasan gitu ya. Nah, kalau lilitan
Bagaimana dengan lilitan? Lilitan ini artinya loopnya uh, berupa lilitan. Jadi, kalau ini satu lilitan, kalau ada dua lilitan berarti ada kawatnya dua kali ya, dua kali keliling gitu ya, dan seterusnya. Nah, artinya kalau kumparan ini sejumlah n lilitan, ya maka dikali ya. Jadi satu loop ini kontribusinya, satu lilitan ini kontribusinya deflux per dt ya, deflux dt, maka n buah lilitan ya kontribusinya kali aja ya, dikali dengan n-nya. Sehingga untuk kasus lilitan, maka Gegel induksi sama dengan minus n deflux dt. Nah, contoh ya, ya ini kasus yang tadi sebetulnya sama. Ya bedanya kalau misalnya ada beberapa lilitan gitu ya, ya maka dikali n gitu ya, jumlah lilitannya. Misalnya ini 5 lilitan ya, ya maka di sini ada faktor pengalinya 5 gitu, lilitan ya. Oke, contoh-contoh bisa dicek ya bagaimana. Ya intinya kontribusinya n buah lilitan ya n kalinya. Oke, ini contoh yang kasus medan magnetnya berubah terhadap waktu ya, berubah terhadap waktu. Kemudian luas penampangnya konstan ya, maka GGL-nya ya sama dengan kan min n deflux dt. Deflux-fluxnya B kali A. A-nya konstan, maka turunannya hanya dari turunan B. Jadi A-nya bisa keluar dB dt. B-nya fungsi T ya, kita turunkan ya. Dan seterusnya ya, kita dapat ya. Oke, mudah ya. Nah, sebetulnya simple ya hukum Faraday ini. Intinya adalah turunan dari flux magnetiknya. Jadi perubahan fluxnya bisa disebabkan B-nya yang berubah atau A-nya yang berubah atau sudut antara B dan A-nya yang berubah ya. Oke, ini contoh lagi ya. Ini kumparan ya. 10 lilitan. Jadi ada 10 kali lilitan. Nah, kira-kira Gegel induksi pada loop saat T1 detik apabila arus yang mengalir pada kawat adalah 2 ampere B. Oke, pertama ya yang perlu kita pahami bahwa perubahan flux magnetik itu mensyaratkan apa? Harus ada yang berubah ya, entah itu B-nya atau luas penampangnya atau sudutnya. Nah, sekarang kalau arusnya konstan, maka medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus ini juga mestinya konstan juga ya. Artinya B-nya konstan. Luas penambang tetap ya konstan. Terus sudut nggak berubah. Nah, kalau begitu maka untuk A simpelnya adalah 0 ya. Hasilnya 0. Gegel yang timbul adalah 0. Tapi sebelum ke situ, mari kita cek analisisnya ya. Jadi medan yang dihasilkan oleh kawat berarus ini adalah B fungsi Y ya, fungsi Y. Oke, fluxnya integral B dot A. B dot dA. dA-nya bisa kita ambil elemen kecil di sini ya. Sepanjang L tapi tebalnya sepanjang DY. Artinya dA ini akan sama dengan L kali DY.
Nah, dA-nya diganti dengan LDY, B-nya adalah fungsi ini. Ya, masukkan ke sini, diintegralkan, maka dapat ln, ya, fungsi ln seperti ini. Nah, di sini ada I. Ya. Nah, ini fluxnya. Nah, kalau dicari perubahan flux terhadap waktu, berarti diturunkan terhadap T. Ya. Ini semuanya konstan. Ini semuanya konstan. Maka semuanya keluar dari turunan. Kemudian sisa I dt. Ya. DI dt. Nah, ini ya. Jadi kalau kasusnya I-nya konstan, maka jelas ya turunan I-nya 0. Fluxnya, perubahan fluxnya 0, maka gegelnya pasti 0 ya. Nah, tapi kalau arusnya ini berubah seiring waktu, ya, ini misalnya fungsi sinus ya, maka turunan I-nya ada ya. Turunan I terhadap waktunya ada. Ya. Turunan sin kan cos ya. Sehingga kita dapatkan GGL-nya ada ya. Di DI dt-nya adalah ini ya. Selanjutnya akan masukkan angkanya aja, kita dapatkan GGL-nya ya, GGL induksinya. Oke, GGL induksinya juga berubah seiring waktu ya. Nah, kemudian kalau diminta misalnya di sini GGL induksi pada loop tersebut saat T1 ya, berarti artinya kita masukkan nilai T-nya 1. Kita hitung dapat seperti ini. Nah, ini nilai GGL saat T sama dengan 1. Oke, itu hukum Faraday ya. Jadi simpelnya adalah hukum Faraday ini bicara tentang GGL induksi ya. GGL induksi akibat adanya GGL induksi itu muncul ya akibat adanya perubahan flux magnetik terhadap waktu. Oke. Flux magnetik tidak berubah, otomatis GGL-nya tidak muncul ya. GGL induksinya tidak ada. Oke, itu hukum Faraday bicara tentang GGL yang muncul. Nah, berikutnya ada hukum Lenz. Nah, sebenarnya untuk hukum Lenz ini lebih ke untuk menjelaskan ya, menjelaskan kalau kita induksi ya. Jadi misalnya ada loop kawat gitu ya. Kita dekatkan dengan magnet. Ini kan akan muncul arus induksi ya. Nah, arus induksinya itu kemana? Gitu ya. Nah, kemananya arah arus induksi ini bisa kita eh, ketahui dengan hukum Lenz. Jadi hukum Lenz ini bicara tentang aturan ya. Aturan dalam untuk memprediksi, bukan untuk menentukan ya. Menentukan kalau perubahan fluksnya ke arah eh, eh, kalau didekatkan magnet kira-kira kemana gitu ya, misalnya arah apa namanya, arus induksinya. Nah, pada prinsipnya adalah arah arus induksi ini muncul sebagai apa ya, untuk melawan medan magnet eksternal ya. Jadi arus induksi namanya arus ya, artinya akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi ini adalah medan induksi. Nah, medan induksi ini yang muncul itu sebetulnya untuk menyaingi ya atau melawan perubahan flux yang menghasilkan arus terinduksi tersebut gitu ya. Oke,
gambarannya gini ya. Jadi misalkan ya, magnet digerakkan menuju loop 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 kawat ini. Nah, kalau magnet ini digerakkan menuju, artinya apa? Medan magnet yang menembus loop kawat semakin besar. Kalau magnetnya jauh, berarti kan medan magnet yang menembus loop kan sedikit ya, karena jauh. Nah, kalau didekatkan, semakin banyak medan magnet yang masuk ke loop. Artinya sebetulnya magnet ini utara ke sini, artinya utara kan keluar ya. Medan magnet kan keluar dari utara masuk ke selatan ya. Artinya ketika ini digerakkan ke bawah ya, flux magnetnya berubah ya. Perubahannya bagaimana? Membesar. Oke, bisa dibayangkan ya. Jadi bagaimana ya membayangkannya? Kalau ini digerakkan menuju ke bawah ke sini menuju ke kumparan, artinya medan magnetnya meningkat. Oke ya, meningkat. Kalau medan magnet meningkat, artinya perubahan fluksnya positif. Oke ya, perubahan fluksnya positif. Artinya perubahan fluksnya searah arah medannya. Jadi ini arah medan yang dihasilkan oleh kutub N ini kan ke sini ya, ke bawah. Artinya perubahan fluksnya ke bawah. Nah, kalau perubahan fluksnya ke bawah, berdasarkan hukum Lenz, ini akan muncul medan magnet untuk melawan perubahan fluks tadi. Jadi, perubahan fluksnya arahnya ke bawah, maka muncul medan ke atas. Medan magnet induksi ke atas. Nah, selanjutnya untuk menentukan arus induksi, ini tinggal pakai aturan tahan kanan. Jadi medan magnetnya ke atas, jadi arahkan jempol ke atas. Nah, arah dari jari-jari yang lain itu adalah arah arusnya. Jadi arah arusnya ke sini. Oke, kebayang ya. Nah, bagaimana kalau magnetnya dijauhkan? Jadi, utaranya tetap ke bawah ya. Jadi kalau magnetnya kita jauhkan, artinya kebalikannya ya. Awalnya misalnya medan magnetnya menembus ini banyak. Kalau ini dijauhkan berarti medan magnetnya menembus semakin sedikit, artinya perubahan fluksnya negatif. Nah, perubahan fluks negatif ini artinya berlawanan arah dengan arah medan. Jadi arah medannya kan ke bawah ya. Arah medannya keluar dari utara menuju selatan. Artinya di bagian sini arah medan oleh magnetnya ini ke bawah. Nah, tadi perubahan fluksnya negatif artinya berlawanan arah dengan arah medan. Jadi perubahan fluksnya ke atas. Oke ya. Jadi kalau medan ini ditarik ke atas, ternyata perubahan fluksnya ke atas. Nah, kalau perubahan fluksnya ke atas, maka butuh medan untuk menyaingi perubahan fluks itu. Perubahan fluksnya ke atas, maka medan untuk menyainginya harus ke bawah. Jadi medan induksi itu ke bawah, maka kalau ini medan induksinya ke bawah, maka arah arusnya juga berlawanan ya ke sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kutub selatannya yang di sini, kutub utara yang di sana? Nah, kalau magnetnya didekatan, kira-kira kemana arah arusnya? Atau medan kalau magnetnya dijauhkan, kira-kira kemana arusnya? Coba itu difikirkan ya. Oke, materi untuk
hukum Ampere, hukum Faraday dan hukum Lenz ini sampai di sini. Jadi di sini ada latihan soal, jadi bisa silakan dikerjakan secara mandiri. Juga ada kunci jawabannya sebetulnya. Jadi sebelum lihat kunci jawaban ya, sebaiknya silakan dikerjakan dulu ya, supaya ya namanya juga latihan ya. Jadi untuk berlatih ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.